Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul tentang model pembelajaran. Ada baiknya sebelum kami melakukan presentasi, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Anggi Hayani Damanik sebagai moderator, dan ada teman-teman saya yaitu Gladi Orintambu Bolon, Jumatri, Juanda Sinaga, Manjida Nuriftita, dan Widatul Marhama Abakolubis. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, kepada teman saya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran berarti cara yang dilakukan dalam proses pembelajaran sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Dalam metode pembelajaran, terdapat beragam jenis metode pembelajaran. Nah, masing-masing metode memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada metode ini, guru dapat memilih metode yang dipandang tepat dalam kegiatan pembelajarannya. B. Macam-macam metode pembelajaran yang berbasis teori psikologi. Nah, yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode penyampaian materi dari guru kepada siswa dengan cara guru menyampaikan materi melalui bahasa baik verbal maupun nonverbal. Pada metode ceramah ini, banyak menuntut keaktifan guru. Guru dituntut dapat menyampaikan materi dengan kalimat yang mudah dipahami anak didik. Keberhasilan metode ceramah ini tidak semata-mata karena kehebatan guru dalam bermain kata-kata atau kalimat, tetapi juga didukung oleh alat-alat pembantu lainnya seperti gambar-gambar, potret, benda, barang tiruan, film, peta, dan sebagainya. Pada metode ceramah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode ceramah yang pertama, mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Nah, yang kedua, guru dapat menyampaikan pelajaran lebih luas. Yang ketiga, mudah dilaksanakan. Dan yang keempat, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak. Sedangkan kekurangan metode ceramah, yang pertama, siswa menjadi pasif. Yang kedua, proses pembelajaran yang membosankan. B. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan cara penyajian materi pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik. Dengan metode ini dikembangkan keterampilan mengamati, menginterpretasi, mengklarifikasikan, membuat kesimpulan, menerapkan, dan mengomunikasikan. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran atau guru mengajukan pertanyaan dan anak didik menjawab. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode tanya jawab. Kelebihan metode tanya jawab yang pertama, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, mengembangkan siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan. Nah, yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Nah, sedangkan kekurangan dari metode tanya jawab, yang pertama, siswa merasa takut. Nah, yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, yang ketiga, waktu sering terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Nah, selanjutnya ada metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan metode penyampaian materi dengan cara membawa langsung anak didik langsung ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Nah, adapun manfaat metode karya wisata yaitu yang pertama, karya wisata bagi anak dapat dipergunakan untuk merangsang minat mereka terhadap sesuatu. Nah, yang kedua, memperluas informasi yang telah diperoleh di kelas. Yang ketiga, memberikan pengalaman mengenai kenyataan yang ada. Dan yang terakhir, dapat menambah wawasan. Nah, adapun kelebihan kekurangan dari metode karya wisata.
Kelebihan metode karya wisata yang pertama, memiliki prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran. Yang kedua, menjadikan pelajaran di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat. Nah, yang ketiga, merangsang kreativitas siswa. Sedangkan kekurangan dari metode karya wisata itu sendiri, yang pertama, terkendala fasilitas dan biaya. Yang kedua, memerlukan persiapan yang matang. Dan yang ketiga, memerlukan koordinasi guru serta bidang studi lain agar tidak terjadi timpang tindih waktu dan kegiatan selama karya wisata. D. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkaitan dengan bahan pelajaran. Nah, metode ini menghendaki guru lebih aktif daripada anak didik. Dapat dilakukan dalam bentuk guru memperlihatkan suatu proses dan kerja suatu benda atau siswa melakukan demonstrasi baik secara individual atau kelompok dengan bimbingan guru. Nah, metode ini dapat membantu siswa memahami dengan jelas suatu proses atau kerja suatu benda melalui pengamatan dan contoh konkret. Metode demonstrasi ini memiliki manfaat antara lain siswa jadi lebih tertarik dengan apa yang diajarkan, siswa lebih fokus dan terarah pada materi, dan pengalaman pembelajaran lebih diingat dengan baik oleh siswa. Metode demonstrasi juga memiliki kelebihan serta kekurangan. Nah, adapun kelebihan metode demonstrasi itu yang pertama, penjelasan menjadi lebih mudah dimengerti. Yang kedua, siswa bisa memahami secara lebih jelas tentang suatu proses atau cara kerja. Sedangkan kekurangan metode demonstrasi yang pertama, tidak semua materi bisa didemonstrasikan. Yang kedua, memerlukan guru yang benar-benar paham agar bisa mendemonstrasikan dengan baik. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang metode sosiodrama. Jadi metode sosiodrama ini merupakan metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan sosial. Jadi pada pembelajaran sosiodrama ini guru itu lebih bersifat sebagai fasilitator, dan tentunya teman-teman semua mengerti apa arti dari fasilitator. Yang dimaksud dengan fasilitator itu sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran dengan model sosiodrama. Guru dalam pembelajaran ini bisa bertindak sebagai aktor, sutradara, atau penonton. Selanjutnya, peran fasilitator dalam pembelajaran ini tuh menyampaikan sebuah prolog serta memperkenalkan para aktor dan memberikan gambaran dari TKP. Baik, selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini merupakan suatu metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada siswa, dan siswa diminta untuk memecahkan masalah tersebut secara berkelompok. Jadi prinsip dari metode diskusi ini adalah melibatkan siswa secara aktif, diperlukannya ketertiban dan keteraturan dalam mengemukakan pendapat secara bergilir dengan dipimpin oleh seorang ketua atau moderator. Jadi pada metode diskusi ini, masalah yang didiskusikan harus sesuai dengan perkembangan dan kemampuan berpikir siswa. Dan seorang guru mendorong beberapa siswa yang kurang aktif untuk melakukan atau mengeluarkan pendapatnya. Pada metode diskusi ini, guru juga berperan untuk mendorong siswa yang kurang aktif untuk melakukan dan berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Siswa dibiasakan untuk menghargai pendapat orang lain dalam menyetujui atau menentang sebuah pendapat. Jadi dapat disimpulkan tugas guru dalam diskusi ini yaitu seorang guru bertindak sebagai pemimpin diskusi, mengusahakan jalannya diskusi agar tidak ada terjadi dialog hanya sekedar tanya jawab antara guru dan siswa atau antara dua orang siswa saja. Jadi seorang guru itu sebagai moderator yang mengamankan, menolak, atau menyampaikan pendapat dan usul-usul kepada peserta diskusi.
Baik, selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen ini merupakan suatu metode pembelajaran dalam bentuk pemberian kesempatan kepada siswa untuk melakukan suatu proses ataupun suatu percobaan. Jadi, teman-teman, maksud dari metode eksperimen ini yaitu siswa ini mampu melakukan suatu percobaan tentang suatu hal. Setelah itu, siswa tersebut dapat mengamati suatu prosesnya, serta juga siswa tersebut dapat menuliskan hasil dari percobaan tersebut. Kemudian, siswa tersebut memberikan hasil pengamatannya kepada guru agar dapat dievaluasi atau diperiksa oleh guru tersebut. Model pembelajaran adalah suatu pola atau bentuk representasi yang digunakan sebagai pedoman yang mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk dalamnya ada tujuan-tujuan pembelajaran. Disinilah model pembelajaran ini akan digunakan sebagai pendekatan dalam pembelajaran, sehingga akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu bagian D, macam-macam model pembelajaran berbasis teori psikologi. Nah, dalam model pembelajaran ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada model pembelajaran langsung. Nah, pada model pembelajaran ini biasanya berpusat kepada guru. Model ini dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif, seperti menghafal rumus dan lain-lain, serta pengetahuan prosedural, di mana siswa diajarkan pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu secara struktur dan diajarkan secara bertahap. Nah, pembelajaran langsung ini merupakan proses pembelajaran yang terdiri dari atas 5 pengetahuan belajar pokok, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosialisasi, dan berkomunikasi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian B, macam-macam pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah ceramah. Nah, di mana saat dalam ceramah ini, guru menyampaikan materi pembelajaran pada hari itu kepada siswa dengan menggunakan metode ceramah, yaitu menyampaikan secara langsung kepada siswa. Yang kedua itu ada praktek dan latihan. Setiap dalam metode pembelajaran langsung ini juga terkadang guru kita di sekolah melakukannya dengan praktik atau latihan. Guru memberikan teori-teori tersebut, lalu kita melakukan praktik secara langsung, menerapkan teori-teori tadi, dan melakukan latihan. Berikutnya adalah yang ketiga, expository. Merupakan suatu cara penyampaian informasi yang mirip dengan ceramah, hanya saja frekuensi pembicara atau guru lebih sedikit. Berikutnya ada bagian keempat, yaitu demonstrasi. Demonstrasi ini merupakan suatu cara penyampaian informasi yang mirip dengan ceramah dan expository. Hanya saja frekuensi pembicara atau guru lebih sedikit dan siswa lebih banyak dilibatkan. Maksudnya, dalam pembelajaran demonstrasi ini, siswa juga diajak untuk melakukan komunikasi dalam pembelajaran tersebut, sehingga siswa juga turut aktif dalam pembelajaran. Berikutnya ada bagian keenam, yang kelima ada kuesioner, dan yang keenam ada menconggak. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana kelebihan dan kekurangan pembelajaran langsung. Dalam pembelajaran langsung ini tentunya terdapat plus dan minusnya. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah pembelajaran langsung memberikan kesempatan siswa belajar dengan mengamati secara selektif, mengingat dan menirukan apa yang dimodelkan oleh gurunya. Dalam pembelajaran ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengamati apa yang disampaikan oleh gurunya dan serta mengingat dan menirukan hal-hal yang telah disampaikan oleh gurunya tadi. Nah, dari sinilah juga terdapat kekurangan dari pembelajaran langsung, di mana guru lebih mendominasi kelas. Maksudnya, dalam pembelajaran langsung ini tentunya guru akan menyampaikan materi-materi yang telah disusun sebelumnya, tetapi siswa di sini kurang turut aktif dalam pembelajaran, walaupun siswa diberikan kesempatan untuk bertanya di akhir pembelajaran, namun hal ini biasanya sangat sedikit dan lebih didominasi oleh guru.
Bagian kedua yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dalam model pembelajaran ini menekankan pada kerjasama dan tanggung jawab pada kemajuan belajar temannya. Pada model pembelajaran ini menekankan pada keberhasilan kelompok yang hanya dicapai jika semua anggota kelompok mencapai tujuan dan menguasai materi. Maksudnya, tujuan dari pembelajaran kooperatif ini akan tercapai jika seluruh anggota dalam kelompok tersebut dapat mencapai tujuan dan menguasai materi yang hendak dipelajari. Model pembelajaran ini membuat siswa dapat saling ketergantungan positif, saling membantu, dan saling memberikan motivasi sehingga ada interaksi promotif. Nah, maksudnya siswa didorong untuk dapat membantu temannya dalam belajar dan saling memberikan motivasi untuk terus belajar dan menguasai materi yang hendak dicapai. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam pembelajaran kooperatif. Ada 4 model pembelajaran kooperatif berdasarkan yang dikemukakan oleh Arendt tahun 2001. Ia menyampaikan 4 model pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama ada Student Teams Assessment Division atau STAD. Metode ini untuk mengajarkan kepada siswa baik verbal maupun tertulis. Lalu bagaimana nih langkah-langkah dalam model pembelajaran ini? Yang pertama itu siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok. Yang kedua, setiap anggota menggunakan lembar kerja akademik, kemudian saling membantu untuk menguasai bahan ajar melalui tanya jawab atau diskusi sesama anggota kelompoknya. Yang ketiga itu, tiap minggu atau 2 minggu guru mengevaluasi untuk mengetahui penguasaan materi. Nah, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, guru akan mengevaluasi hasil diskusi setiap kelompok tadi. Yang terakhir atau yang keempat itu, tiap siswa dan tiap tim diberi skor atas penguasaan terhadap materi. Yang meraih prestasi tinggi diberikan penghargaan. Nah, tentunya dalam hal ini siswa juga diberikan reward sehingga siswa akan terpacu untuk berikutnya lebih maju dalam menguasai materi-materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua itu ada model yang kedua itu adalah Group Investigation atau GI. Pembelajaran kooperatif ini melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara pembelajarannya melalui investigasi. Lalu langkah-langkah dalam model pembelajaran ini, yang pertama itu adalah seleksi topik. Di sini siswa akan diberikan kesempatan untuk memilih topik-topik yang dianggap menarik sehingga dapat diangkat dalam pembahasan tim. Yang kedua itu merencanakan kerjasama. Siswa diarahkan untuk mengadakan kerjasama antar tim, mengatur bagaimana strategi sehingga mereka dapat memahami materi tersebut secara menyeluruh. Yang ketiga itu analisis dan sintesis. Nah, setelah melakukan perencanaan kerja tim, mereka selanjutnya melakukan analisis dan sintesis. Melakukan analisis terhadap suatu masalah ataupun tugas yang diberikan tadi, topik yang sudah ditentukan tadi. Dan sintesis merupakan suatu hasil dari analisis itu sendiri. Setelah mereka melakukan analisis, tentunya akan ada hasil. Hasil inilah yang disebut dengan sintesis. Berikutnya adalah penyajian hasil akhir. Setelah melakukan analisis dan mendapatkan sintesis dari hasil analisis tadi, selanjutnya adalah penyajian hasil akhir, di mana para siswa diharuskan untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil akhir dari langkah-langkah ini. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi selanjutnya, di mana dalam hal ini, guru akan mengevaluasi kembali, melakukan evaluasi terhadap penelitian atau analisis yang dilakukan oleh siswa tadi. Yang ketiga itu ada model yang ketiga adalah jigsaw. Dikemukakan oleh Stephen dan kawan-kawan tahun 1997. Langkah dalam
model ini, yang pertama itu kelas dibagi menjadi beberapa tim atau kelompok anggotanya 5-6 yang karakteristiknya heterogen. Yang kedua itu bahan yang disajikan bentuk teks. Setiap siswa bertanggung jawab mempelajarinya. Nah, dalam hal ini bahan yang diberikan oleh guru tadi, setiap siswa wajib untuk mempelajarinya. Walaupun di dalam tim, tetapi setiap siswa harus mengerti terlebih dahulu terkait topik atau bahan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga itu anggota dari beberapa tim yang berbeda bertanggung jawab mempelajari suatu bagian akademik yang sama. Berkumpul saling membantu mengkaji bagian bahan tersebut. Kumpulan siswa disebut dengan kelompok pakar atau expert group. Berikutnya, para siswa yang ada dalam kelompok pakar kembali ke kelompok semula untuk mengajar anggota baru mengenai materi yang dipelajari dalam kelompok pakar. Nah, setiap kelompok diberikan kesempatan bagi satu orang perwakilan untuk mempelajari satu materi, sehingga materi tersebut bisa diajarkan oleh perwakilan tadi kepada anggota tim yang lain. Yang terakhir atau bagian keempat adalah structural approach. Model pembelajaran kooperatif ditandai dengan adanya struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur penghargaan. Menurut Ahrens, tahun 1991, struktur tugas itu sendiri mengacu pada cara pengaturan pembelajaran dan jenis kegiatan siswa yang ada di kelas. Sedangkan struktur tujuan yaitu sejumlah kebutuhan yang ingin dicapai oleh siswa dan guru. Tentunya dalam model pembelajaran ini kita harus memiliki struktur tujuan ini sehingga kita mengetahui apa tujuan akhir kita dalam pembelajaran. Berikutnya yaitu struktur penghargaan. Struktur penghargaan korporatif yaitu penghargaan yang diberikan pada kelompok jika keberhasilan kelompok sebagai akibat keberhasilan bersama anggota kelompok. Maksudnya, penghargaan diberikan adalah penghargaan terhadap kerjasama tim, di mana keberhasilan yang diraih adalah atas kerjasama semua anggota dalam tim tanpa terkecuali. Demikianlah teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis masalah. Lingkungan belajar dan pengolahan pada model pembelajaran berbasis masalah ini dicirikan oleh adanya sifat terbuka, proses demokrasi, dan peranan aktif siswa. Keseluruhan proses diorientasikan untuk membantu siswa menjadi mandiri, otonom, percaya diri pada keterampilan intelektual sendiri melalui keterlibatan aktif dalam lingkungan yang berorientasi pada inquiry, terbuka dan bebas mengemukakan pendapat. Adapun kekurangan dari model pembelajaran berbasis masalah yaitu tugas guru hanya membantu para siswa merumuskan tugas-tugas dan bukan mengajikan tugas-tugas pelajaran. Objek pelajaran tidak dapat dipelajari dari buku, tetapi dari masalah yang ada di sekitarnya. Pengajaran berdasarkan masalah atau problem-based introduction. Pengertian pembelajaran berdasarkan masalah. Pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual belajar berbagai peran orang dewasa melalui perlibatan mereka dalam pengalaman nyata atau stimulasi. Kelemahan model ini antara lain persiapan pembelajaran kompleks yang juga disebut dengan alat, problem and concept, sulitnya mencari problem yang relevan, terjadi miskonsepsi. Ciri-ciri model pembelajaran berdasarkan masalah. Trianto 2007 mengatakan bahwa ciri utama model pembelajaran berdasarkan masalah ini antara lain 1.
pengajuan pertanyaan atau masalah. Guru memunculkan pertanyaan yang nyata di lingkungan siswa serta dapat diselidiki oleh siswa tersebut kepada masalah yang autentik, dapat berupa cerita, penyajian, fenomena tertentu, atau mendokumentasikan suatu kejadian yang mengundang munculnya pertanyaan atau masalah. Kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu, contohnya IPA, matematika, ilmu sosial, masalah yang dipilih benar-benar yang nyata agar dalam pemecahannya siswa dapat meninjau dari berbagai mata pelajaran yang macam-macam pembelajaran berdasarkan masalah. Menurut Arendt 1997 antara lain: 1. Pembelajaran berdasarkan proyek atau juga disebut dengan project-based introduction. Pendekatan ini memperkenankan siswa untuk belajar mandiri dalam mengkonstruk pembelajarannya. Kedua, pembelajaran berdasarkan pengalaman atau juga disebut dengan experience-based introduction. Pendekatan pembelajaran yang memperkenankan siswa melakukan percobaan guna mendapatkan kesimpulan yang benar dan nyata. Ketiga, belajar otentik atau juga disebut dengan authentic learning. Pendekatan pengajaran yang memperkenalkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan memecahkan masalah yang penting dalam konteks kehidupan nyata. Keempat, pembelajaran bermakna atau juga disebut dengan anchored introduction. Pendekatan pembelajaran yang mengikuti metodologi sains dan memberi kesempatan untuk pembelajaran bermakna. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis masalah. Lingkungan belajar dan pengolahan pada model pembelajaran berbasis masalah ini dicirikan oleh adanya sifat terbuka, proses demokrasi, dan peranan aktif siswa. Keseluruhan proses diorientasikan untuk membantu siswa menjadi mandiri, otonom, percaya diri pada keterampilan intelektual sendiri melalui keterlibatan aktif dalam lingkungan yang berorientasi pada inquiry, terbuka dan bebas mengemukakan pendapat. Adapun kekurangan dari model pembelajaran berbasis masalah yaitu tugas guru hanya membantu para siswa merumuskan tugas-tugas dan bukan mengajikan tugas-tugas pelajaran. Objek pelajaran tidak dapat dipelajari dari buku, tetapi dari masalah yang ada di sekitarnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep yang menghubungkan antara materi pelajaran dengan situasi siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran kontekstual, yaitu dalam pembelajaran kontekstual, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Artinya, apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh oleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang kedua adalah pemahaman pengetahuan. Berarti pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, melainkan untuk dipahami dan diyakini. Yang ketiga adalah mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Artinya, pengetahuan dan pengalaman tersebut dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, adapun kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran kontekstual. Yang pertama, kelebihannya adalah memberi dan kemampuan soft skill daripada kemampuan intelektualnya. Dan yang terakhir, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak akan merata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembelajaran diskusi kelas. Diskusi kelas digunakan untuk memperbaiki cara dan keterampilan berkomunikasi siswa dan untuk meningkatkan semangat siswa terlibat di dalam pelajaran. Tujuan pembelajaran diskusi kelas adalah untuk meningkatkan cara berpikir siswa dengan jalan membantu siswa membangkitkan pemahaman isi pelajaran. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlihat aktif dalam TBM. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data. Yang ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Yang keempat, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kelima, membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah terbentuk sikap kerja yang baik antara individu maupun kelompok. Adapun kelemahan model pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian siswa tadi tidak sama. Yang kedua, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam TBM. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran dengan model CTL akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan kemampuan soft skill daripada kemampuan intelektualnya. Dan yang terakhir, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak akan merata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembelajaran diskusi kelas. Diskusi kelas digunakan untuk memperbaiki cara dan keterampilan berkomunikasi siswa dan untuk meningkatkan semangat siswa terlibat di dalam pelajaran. Tujuan pembelajaran diskusi kelas adalah untuk meningkatkan cara berpikir siswa dengan jalan membantu siswa membangkitkan pemahaman isi pelajaran. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang ciri-ciri pembelajaran diskusi kelas. Yang pertama itu terdiri dari beberapa orang atau bisa lebih dari 3 orang. Yang kedua, ada masalah dalam mencari solusi. Yang ketiga, beberapa orang bisa menjadi pemimpin. Yang keempat, memiliki proses bertukar pendapat atau bertukar informasi. Yang kelima, hasilkan solusi alternatif untuk masalah yang sering dibahas. Lalu selanjutnya, ada kelebihan metode diskusi. Metode diskusi dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide. Dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. Dapat melatih siswa untuk mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal dan melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Yang selanjutnya itu ada kekurangan metode diskusi. Sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan bicara. Kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur. Memerlukan waktu yang cukup panjang yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang terakhir ada peran penting psikologi dalam proses pembelajaran. Menurut Abimanyu, mengemukakan bahwa peranan psikologi dalam pendidikan dan pengajaran ialah bertujuan untuk memberikan orientasi mengenai laporan studi, menelusuri masalah-masalah di lapangan dengan pendekatan psikologi, serta meneliti faktor-faktor manusia dalam proses pendidikan dan di dalam situasi proses belajar mengajar. Psikologi dalam pendidikan dan pengajaran banyak memengaruhi
perumusan tujuan pendidikan, perumusan kurikulum, maupun prosedur dan metode-metode belajar mengajar. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik teman-teman, jadi dapat kita simpulkan dari hasil makalah dan PPT kami ini bahwasanya model pembelajaran itu dapat digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun oleh bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar mengajar adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, karena dengan adanya pembelajaran kooperatif ini terjadi interaksi antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Jadi pembelajaran kooperatif itu dapat melatih peserta didik mengungkapkan pendapat atau bertanya dengan peserta didik yang lain dan dapat melatih mental mereka untuk belajar bersama dan berdampingan dengan orang lain. Selain itu, dengan pembelajaran kooperatif dapat menekankan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan kelompok. Mungkin hanya itu saja presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.